Jujur ya, gua tadinya tuh tidak percaya dengan kasus orang yang hilang secara misterius di gunung. Kan banyak tuh kasus cerita atau kisah mengenai seorang anak kecil yang menghilang di gunung selama seminggu, yang padahal si anak itu baru rasain, itu baru ya sekitar 1 atau 2 jam. Jujur, gua agak tidak percaya dengan cerita seperti itu. Sampai gua membaca banyak kasus dan mengambil kesimpulan dari sebuah fakta. Ternyata banyak banget nih orang yang menghilang di gunung secara misterius. Gak cuman di Indonesia aja, tapi juga di seluruh dunia. Nah, pada episode malam Jumat kali ini, gue akan ngebahas kiranya 3 kasus dari orang yang menghilang di gunung secara misterius. Ketiga kasus ini merupakan cerita yang gue temukan di gunung yang ada di luar negeri. Nah, gue tahu lo pasti pengennya, Bang, bahaslah yang ada di gunung di Indonesia, gitu. Kasus orang hilang di gunung yang ada di Indonesia, bahaslah Bang lah. Nah, itu akan gue lakukan kalau sekiranya minggu depan video ini sudah mencapai 250.000 views. Maka dari itu, langsung aja share video ini ke temen lo, karena pas dia masak Indomie goreng, dia tuh malah pakai bumbu mie sedap. Nama gue Ewing dan ini adalah 3 kasus orang yang menghilang di atas gunung secara misterius. Ketiga, dipeluk makhluk gaib. Ceritanya, pada tanggal 23 November tahun 1943, ada 2 orang laki-laki yang bernama Carl dan Henry itu pergi ke hutan. Mereka berdua adalah sepupuan, dan mereka pergi ke hutan untuk camping, bersenang-senang, back to nature ya, sambil juga berburu rusa. Mereka pergi ke hutan, ke area hutan yang namanya hutan Townshend yang ada di gunung Glastonbury, Amerika Serikat. Mereka berdua ini bisa dibilang adalah orang yang ahli dan juga berpengalaman banget dalam camping, berburu, dan juga tinggal di alam luar. Mereka berdua akhirnya itu sampai di area perhutanan gitu ya. Nah, mereka parkir mobilnya itu di sebuah motel dan berjalan lagi nih menuju pedalaman hutan. Begitu sudah sampai di dalam hutan, mereka langsung unpacking, terus juga diriin tenda dan juga ngebuat api unggun. Setelah itu mereka mempersiapkan senjata berburu mereka. Begitu mereka udah siap, udah ready nih, mereka langsung berjalan bareng tuh menuju ke daerah hutan yang lebih dalam. Sayangnya, setelah 1 atau 2 jam berburu, mereka tidak melihat adanya rusa di dalam hutan. Mereka juga notice bahwasannya itu tidak melihat adanya kayak ayam hutan, babi hutan, atau hewan-hewan lain yang biasanya ada di hutan. Jadi singkat cerita ya, pada dasarnya pas mereka berkunjung, hutannya itu lagi sepi banget. Carl lalu memberikan saran kepada Henry, kayak gimana kalau kita berpisah gitu nih ya, berpisah dulu. Lo berburu ke arah sana, sedangkan gue berburu ke arah situ. Kan kalau kepisah begini ya, kita bisa cover banyak area di hutan dan semoga aja pulang dengan membawa hasil perburuan. Henry ini setuju dengan usulan ini dan sebelum pisah mereka kayak janjian gitu. Sekiranya jam 5 sore sebelum matahari terbenam, mereka bakalan ngumpul lagi di tenda mereka. Oke, proof ya. Henry pun berjalan ke arah sana dan Carl berjalan ke arah situ. Sekitar jam 5 sore, Henry itu balik ke tenda. Sayangnya, Carl ditungguin tidak kunjung muncul juga. Henry masih berpikiran positif ya, kayaknya si Carl ini tuh masuk banget ke dalam hutan sampai-sampai telat balik ke tendanya. Ya udah, Henry akhirnya ngebuat api unggun dan bermalam di tenda sendirian. Besok paginya, Carl itu masih tidak muncul juga. Henry ini langsung packing ya dan balik ke motel, lalu akhirnya melaporkan kalau Carl itu menghilang di hutan. Pihak kepolisian yang menerima laporan ini langsung mengadakan pencarian dengan cara menyisir hutan yang ada di Gunung Glastonbury.
Mereka mencari keberadaan Carl selama 3 hari penuh. 3 hari, siang dan malam itu dicari. Pada akhirnya, mereka menemukan Carl. Ya. Well, tubuhnya Carl dengan kondisi yang sangat aneh. Carl ditemukan tidak bernyawa, kayak tengkurap di tengah area hutan yang kebetulan tidak tertutupi pepohonan. Beberapa meter dari tubuhnya Carl itu ditemukan senapannya Carl lagi disenderin di sebuah pohon. Jadi kayak diletakkan gitu di samping pohon. Di dalam senapannya itu ada 1 selongsong peluru yang kosong. Yang paling aneh adalah ketika tubuh Carl-nya yang tengkurap ini dibalik sama pihak polisi, ya. Si pihak polisi ini bilang kalau tubuhnya Carl ini itu agak lembek. Baru pengamatan pertama aja ya, polisi udah bisa bilang kalau tubuhnya Carl itu kelihatan banget kayak diremukan atau diremes. Polisi juga bilang kalau hampir seluruh tubuh bagian atasnya Carl dari pinggang sampai lehernya ini itu tulangnya patah. Walaupun begitu, tidak ada luka di sekitaran luaran tubuhnya Carl. Polisi pun akhirnya mengolah TKP dan mencoba untuk menerka sekiranya apa sih yang terjadi dengan Carl ini. Hasilnya adalah menurut polisi, Carl ke area hutan ini sedang berburu sesuatu. Somehow dia menembak dengan senapannya lalu meletakkan senapannya disenderin di sebelah pohon. Carl pun berjalan ke area itu dan tahu-tahu badannya itu diremukan oleh sesuatu. Sampai di sini polisi itu bingung ya. Pertama, hewan apa yang senjatanya atau kelakuannya atau perilakunya itu meremukan sesuatu. Terus kedua, kenapa Carl meletakkan senapannya disenderin ke pohon? Kayak kalau dia emang lagi berburu sesuatu, kayak kenapa senapannya ditaruh? Kenapa nggak dipegang aja terus gitu? Aneh aja kalau berburu tapi senapannya ditaruh. Sampai sekarang kasus kehilangan dan kematian Carl di Gunung Glastonbury itu masih menjadi misteri. Kedua, telanjang kaki. Ceritanya pada tanggal 12 Januari tahun 2016 ada seorang anak muda yang berumur 18 tahun yang bernama Dylan Parker. Dylan pada malam itu sedang menghadiri sebuah pesta di rumah temannya di kota Idaho, Amerika Serikat. Sebagaimana layaknya pesta ya, Dylan ini benar-benar enjoy parah ya. Dia minum terus juga joget-joget, pokoknya kayak seru-seruan lah bareng teman-temannya. Sayangnya malam itu di luar itu sedang ada turun salju yang lebat. Sekiranya pas tengah malam nih, pas Dylan ini udah mau pulang, Dylan nelpon ke ibunya. Dylan bertanya dan meminta ke ibunya, sekiranya ibunya nih bisa jemput Dylan nggak? Ya, Dylan tuh pada saat itu udah cukup mabok men, ngomongnya udah ngelantur, terus juga kepalanya udah sempoyongan lah. Ibunya bilang, you know what? Oke, kamu aku jemput. Ya, yang penting kamu sekarang pulang dengan selamat. Pokoknya ya udahlah, ibu jemput dah. Karena di luar juga itu lagi ada hujan salju yang lebat. Mereka berdua akhirnya janjian tuh ketemuan di pom bensin dekat rumah temennya yang pesta ini. Pas lagi di perjalanan, ibunya si Dylan itu mendapat telepon dari Dylan. Pas diangkat, Dylan itu bertanya ke ibunya kayak, lagi di mana? Cepetan kesini, cepetan jemput aku. Ibunya Dylan di sini bersaksi kalau Dylan pada saat itu, walaupun suaranya ngelantur karena agak mabok, ibunya Dylan merasa kalau Dylan ini kayak dikejar seseorang. Karena merasa ada yang gak beres ya, ibunya Dylan ini langsung tancap gas, mobilnya ditancap lah, dicepetin menuju ke arah pom bensin, tempat mereka janjian. Begitu sampai di pom bensin, ibunya Dylan itu kayak, mana Dylan? Ibunya langsung coba nih telepon Dylan sambil sekiranya mencari di sekitaran pom bensin. Ini anak gue kemana? Dan hasilnya adalah teleponnya tidak diangkat. Ibunya juga tanya tuh ke penjaga pom bensin. Dan jawabannya si penjaga pom bensin ini, itu dia nggak ngeliat
cowok yang kayak Dilan. Jadi nggak ada tuh Bu, yang anak ibu nggak ada di sini. Saya nggak ngeliat siapa-siapa di sini. Ibunya bingung dong. Ya udah, ibunya Dilan ini ke rumah temennya yang mengadakan pesta. Dan di sana ibunya Dilan itu nanya ke teman-temannya Dilan. Mereka bilang, ya Dilan pada saat itu, pada tadi itu emang bilang kalau emang pamit, kalau dia tuh mau pulang dan dijemput sama ibunya dan janjian di pom bensin. Setelah Dilan pamit, ya udah, teman-temannya ini ya lanjut lagi party. Ibunya di sini mulai bingung, kayak panik juga, kayak cemas gitu, kayak Dilan emang pamit dari rumah temennya dan berjalan menuju pom bensin. Tapi pas di pom bensin itu Dilannya nggak ada. Bahkan nggak ada orang yang melihat Dilan di sekitaran pom bensin. Lebih-lebih lagi, tadi Dilan itu sempat nelpon dan suaranya kayak dikejar sama seseorang. Ibunya Dilan langsung nelpon polisi, menceritakan semuanya dan melaporkan kalau anaknya ini itu hilang. Polisi pun melakukan pencarian dan investigasi tuh di sekitaran pom bensin dan juga sekitaran rumah temennya yang mengadakan pesta. Selama 9 hari, hasilnya adalah nihil. Lalu, pada hari ke-10, muncul informasi baru. Pada tanggal 21 Januari tahun 2016, ada 2 orang pemuda nih yang lagi main motor ATV di Gunung Bois, sekitar 150 km dari kota Idaho. Nah, pas sore-sore lagi main, motor ATV-nya ini stuck di dalam salju dan pas berusaha untuk dikeluarin itu kan digas-gas terus tuh, bensinnya habis. Mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan motor ATV-nya dan pulang, terus besok balik lagi nih buat ngambil sambil bawa jerigen bensin. Besoknya pagi-paginya pas balik ke motor, di depan motornya sekitar 3 meter di depan motornya, mereka berdua kaget dengan temuan mereka dan melaporkan ke polisi. Polisi pun datang dan ternyata yang mereka temukan adalah jenazah dari Dilan Parker. Polisi pun langsung mengsegel area tersebut dan melakukan olah TKP sekaligus juga investigasi. Hasil investigasinya adalah 2 orang pemuda yang bermain motor ATV ini sama sekali tidak punya hubungan dengan Dilan. Mereka juga tidak mempunyai motif dan juga sama sekali tidak mengenal siapa itu Dilan Parker. Mereka juga mempunyai saksi, bukti, dan alibi mengenai keberadaan mereka. Bisa disimpulkan 2 orang yang bermain motor ATV ini itu bersih, bukanlah pelaku dari kejahatannya si Dilan. Yang paling aneh adalah hasil dari olah TKP-nya. Dilan ditemukan dalam keadaan telentang, tanpa luka apapun, dan tanpa menggunakan celana. Bagian atas tubuh Dilan itu menggunakan pakaian lengkap ya, tapi bagian bawah Dilan itu benar-benar telanjang kaki. Pas dicari sekiranya celananya Dilan, celana dalamnya, celana panjang, sepatu, kaos kakinya, itu semua nggak ada. Polisi berusaha menerka sekiranya apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Dilan ini, dan ujung-ujungnya bingung. Karena kalau diurut ya secara kronologikal, tanggal 12 Januari Dilan ini pulang dari pesta ya, lalu menghilang nih. Dan pada tanggal 21 Januari itu pas sore-sorenya si 2 orang pemuda ini itu lagi bermain tuh di sekitaran TKP dan mereka bersaksi bahwa tidak ada Dilan di lokasi itu. Pas tanggal 22, tahu-tahu muncul tuh jenazahnya Dilan di tempat yang tadi tuh lagi dimainin sama anak-anak tadi gitu. Kayak gimana ya? Jadi kayak pada tanggal 22 Januari pas pagi-paginya, tahu-tahu secara ajaib muncul Dilan. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap Dilan. Pertama, dari dalam goa. Ceritanya, pada 16 Juni tahun 1946, ada sebuah keluarga yang bernama Van Als tiba di hutan Arkansas untuk liburan. Tema liburannya pada saat itu adalah Back to Nature atau kembali ke alam. Keluarganya ini terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, terus 2 orang anak laki-laki, dan si bungsu, anak perempuan yang bernama Catherine yang berumur 8 tahun.
Mereka semua mendirikan tenda di sebuah komplek perkemahan di hutan Arkansas. Walaupun pada hari itu banyak pengunjung yang ingin liburan berkemah di hutan Arkansas ya, keluarga Van Als ini itu mendapatkan posisi tempat mendirikan tenda yang paling enak. Posisinya begini ya, kalau ini adalah tendanya, di belakangnya ini itu adalah lapangan kecil tempat para pengunjung lain mendirikan tenda. Terus di sebelah kanan itu ada semacam danau kecil buatan. Lalu di sebelah kiri itu adalah pepohonan tempat masuk ke dalam hutan. Nah, begitu tendanya udah didirikan, mereka semua unpacking. Terus 3 anaknya ini tuh pada main air di danau buatan. Si istri ya lanjut lagi tuh siapin bekal dan juga tidur-tiduran di tenda. Nah, si bapak, si gue nih, ya biasa duduk gini ngelihat ke arah anaknya sesekali, ngelihat ke arah hutan, ke istri, sambil juga nikmatin bekal, sebat-sebat, ngopi-ngopi, duduk di kursi santai gitulah. Pokoknya enjoy parah. Pas lagi asik main air nih ya, si bungsu, si Catherine nih, ini kepisah sama kakak-kakaknya karena dia itu sempet kebawa arus air gitu. Kedua kakaknya ini pada saat itu nggak notice kalau si bungsu itu agak sedikit menjauh posisinya. Nah, si ayah yang lagi duduk santai di pinggir danau itu ngeliat, oh si Catherine nih kayaknya kebawa arus tuh, kayak jauh banget. Nah, pas si ayah bangun dan mau nyebur ke air untuk menyelamatkan si Catherine, dari sana itu ada di dekatnya Catherine itu ada ada seorang ibu-ibu yang menyelamatkan Catherine dan membawa Catherine itu ke pinggir danau. Si ayah ini langsung tuh berjalan ke arah si Catherine dan juga ibu-ibu yang nyelamatin Catherine ini. Si ayah di sini tuh kayak berterima kasih kepada si ibu-ibu ini karena telah menyelamatkan Catherine, dan si ayah juga menegur si Catherine kalau sekiranya main itu jangan jauh-jauh, jangan main ke air yang dalam, terus juga selalu stay lah sama kakak-kakaknya, kayak ditegur gitu. Si ibu-ibu ini itu bilang, ya udah dijaga ya Pak anaknya. Terus si bapaknya kayak, oh iya Bu makasih ya, terus kenalan, terus singkat ya, ngobrol-ngobrol singkat gitu. Dan ternyata ibu-ibu ini itu adalah pengunjung ya, sama kayak si keluarga ini. Kayak jadi mereka tuh nggak sendirian, mereka tuh lagi ada camping gitu, kayak emang lagi musim liburan gitu. Dan ya udah, setelah basa-basi, setelah say hi, setelah kenalan, mereka berpamitan dan si ibu kesana dan si bapaknya kesini, balik tuh jalan menuju ke arah tenda. Si ayah ini kayak langsung tuh menegur 2 anak laki-lakinya untuk berenang ke arah pinggir danau, ke arah dekat ke tenda gitu. Kayak berenangnya di sebelah sini aja. Nah, gitu. Sambil juga si ayah gandeng si tangannya Catherine. Pas sampai di tenda, si ayah ini kayak melepaskan tangannya Catherine, kayak ya udah sok main di air sebelah sini. Terus balikin badan, duduk di kursi santai ini. Set. Nah, pas si ayahnya duduk di kursi santai, ya pas duduk nih, Catherine itu menghilang. Si ayah bingung dong, kayak, wait, kan duduk, terus loh, si Catherine kemana? Kok nggak ada lagi? Padahal baru aja lepas pegangan, kok bisa nggak kelihatan? Ya udah, si ayah bangun lagi dari kursinya dan celingak-celinguk ke arah sekitaran. Si ayah melihat tuh ke arah ke dalam air, dan ya nggak ada tuh tanda-tandanya si Catherine lagi main air atau menyelam. Si ayah melihat ke arah hutan dan nggak ada tuh tanda-tanda si Catherine lari atau jalan menuju ke arah hutan. 2 anaknya yang akhirnya nyampe ke pinggir danau itu kayak ditanya nih sama bapaknya gitu, kayak, "Nak, kakak, itu lihat Catherine nggak?" Si kakaknya, si 2 anak laki-laki ini bilang, bukannya Catherine itu sama si ayah. Si ayah juga bingung dong, bukannya tadi emang ada di sini ya? Kok sekarang hilang? Nah, si ayah itu langsung pergi ke tenda. Kali-kali si Catherine ini ternyata masuk ke dalam tenda. Pas dibuka, yang ada ya cuman istrinya lagi tiduran dan ngeliat balik kayak, kenapa lu? Kayak bingung juga. Si ayah langsung kayak, waduh, ini kok hilang?
Si ayah nih langsung jalan cepat lagi ke ibu-ibu tadi yang nyelamatin si Catherine dan nanya kira-kira lihat Catherine nggak? Si ibunya kayak, hah? Bukannya si Catherine itu sama bapak ya? Di sini si bapaknya bingung, si ayahnya bingung kayak, loh kok bisa hilang? Catherine yang tadi lagi gandengan, tahu-tahu menghilang dalam hitungan detik. Si ayah ngomong tuh ke istrinya, ke anak-anaknya, coba tolong dicari. Terus juga sambil menuju ke arah base camp pengelola perkemahan. Dan dicari tuh di daerah sekitaran perkemahan. Jadi security-nya terlibat dan juga pihak pengelola juga terlibat. Hasilnya adalah tetap Catherine tidak ditemukan. Pihak perkemahan akhirnya menghubungi polisi dan melaporkan bahwa Catherine ini telah menghilang. Pihak polisi secara singkat ya itu datang dan dilakukan tuh pencarian besar-besaran. Beberapa polisi itu mencari ke daerah hutan dan beberapa polisi lain itu bahkan menyelam ke arah danau. Karena ya di sini cuma ada 2 pilihannya, ada 3, antara di daerah perkemahan, di dalam hutan, atau ya pahit banget tenggelam di dalam danau. Hasilnya tetap Catherine tidak bisa ditemukan. 2 hari berlalu dan ya Catherine ini masuk ke dalam jajaran orang yang hilang di dalam hutan. 6 hari kemudian, sebuah tim pencari itu lagi iseng aja melakukan sweeping ke arah gunung. Mereka melakukan pendakian tuh ke arah gunung. Nah, di kaki gunung sekitar 11 km dari base camp, dari area perkemahan, mereka melihat ada goa. Tim pencari ini menghampiri goa tersebut dan pas mereka melangkah pelan-pelan ya, muncul bayangan hitam dari goa. Bayangan hitam itu adalah Catherine. Catherine ini ditemukan dengan kondisi yang masih pakai baju renang dan juga sandal jepit. Tim pencari langsung memberikan kayak pesan radio ya, kayak halo tes mic, Catherine ditemukan. Terus ya udah akhirnya kayak Catherine digendong, dibawa ke markas, terus ketemu tuh sama orang tuanya yang bahagia banget dan lega banget karena akhirnya si bungsu ini ketemu juga. Jadi orang tuanya tuh sempat kehilangan harapan ya karena si Catherine ini sudah menghilang selama 6 hari di hutan. Bocah yang berumur 8 tahun yang sudah menghilang 6 hari di hutan itu kayak gak mungkin hidup. Aneh kalau hidup. Tapi ini sekarang Catherine ditemukan dengan kondisi yang hidup. Jadi kayak bisa dibilang momen ini itu sangat-sangat mengharukan buat keluarga Van Als. Begitu udah selesai temu kangennya tuh ya, tim mencari bertanya nih kepada Catherine, kamu kemana aja? Si Catherine yang bingung melihat orang rame-rame itu kayak, I don't know. Si tim pencari makin bingung dong kalau si Catherine bilang I don't know, kayak kok si anak ini bisa nggak tahu. Akhirnya si tim mencari nanya lagi, apa hal terakhir yang kamu ingat kamu lakukan? Si Catherine kayak, Terus dia menjawab, you know, pas lepas tangan sama ayah, tahu-tahu aku ada di depan gua. Karena mengantuk, aku tidur. Tahu-tahu muncul deh kalian. Tim pencari ini bingung dengan jawabannya si Catherine karena menurut sudut pandang Catherine, dia ini sebenarnya itu baru bangun tidur dari tidur siangnya. Tim medis pun akhirnya tuh melakukan pemeriksaan ke Catherine. Kayak nggak mungkin dong 6 hari cuman pakai pakaian renang sama sandal jepit, nggak kelaparan gitu. Dan ternyata Catherine ditemukan dalam keadaan yang sehat. Dia tidak terlihat kelaparan, kehausan, atau bahkan kecapean. Tim medis literally bilang kayak, ini anak baru bangun tidur siang. Semuanya bingung dan sampai sekarang, termasuk gue ya, nggak ada yang tahu nih sekiranya apa sih yang terjadi sebenarnya dengan Catherine. Kayak kok bisa ya anak perempuan umur 8 tahun menghilang sekejap, lalu ditemukan lagi 6 hari kemudian 11 km dengan kondisi yang benar-benar sehat. Ini benar-benar kasus yang sangat aneh. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. So,
Gimana menurut lo tentang kasus orang yang hilang misterius di gunung atau di hutan ini? Kalau sekiranya lo suka, langsung aja share video ini supaya video ini mendapatkan 250.000 view minggu depan. Terus juga kalau sekiranya kalian menemukan emoji rahasia, langsung aja nih tulis emoji rahasianya apa dan di detik berapa. Nanti akan gua pin komentarnya seperti ini di kolom komentar. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena minggu depan mungkin gue ngebahas lagi nih kasus orang hilang di Indonesia. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.